Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Selamat pagi Pak Latif. Selamat pagi, salam hebat, salam guru hebat Pak Setiawan. Terima kasih Pak Latif atas kehadirannya. Ini pada kesempatan pagi hari ini, pada hari ini kita melakukan kegiatan untuk observasi kelas. Jadi kegiatan ini itu dilaksanakan sebelum dilakukannya supervisi atau observasi di dalam kelas. Seperti itu. Jadi tujuan pada kali ini seperti itu Pak Latif. Nah, kemudian Pak Latif, jadi nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan seputar nanti dari rancangan pembelajaran yang Pak Latif buat untuk digunakan ketika observasi besok. Seperti itu Pak Latif. Gitu gitu. Ya, siap Pak Des. Mohon bantuannya. Terima kasih Pak Latif. Nah, untuk sekilas untuk kegiatan besok observasi atau kegiatan besok Bapak, itu tujuan pembelajaran yang ingin Pak Latif kembangkan itu apa? Ini Pak Des, terima kasih atas kesempatannya izin menjawab terkait dengan pertanyaan Pak Des terkait dengan observasi ini. Jadi sebelumnya saya mengajarkan di perubahan lingkungan itu. Ada topik perubahan lingkungan, salah satunya adalah sub materinya adalah tentang daur ulang limbah. Jadi kemarin pertemuan yang pertama itu ada evaluasi dari saya, dari pertemuan yang pertama, karena di daur ulang limbah ini kan dua pertemuan. Yang pertama kemarin ada dua tujuan belajar di situ Pak Des. Yang pertama adalah peserta didik mampu menganalisis permasalahan yang ditimbulkan dari proses pengolahan sampah itu di lingkungan sekitar mereka dengan tepat tentunya. Yang kedua, mereka mampu mengemukakan gagasan atau solusi permasalahan dari terkait dengan proses pengolahan atau pengolahan limbah atau sampah dalam bentuk suatu produk begitu. Dari tujuan dan penjelasan Pak Latif tadi, berarti yang pengembangan yang hendak ingin dicapai pada pembelajaran kali ini atau ketika dilaksanakan itu apa? Jadi ada beberapa. Kalau kemarin saya menggunakan model itu PPL STEM ya, STEM Science, Teknologi, Engineering, Art, dan Matematik. Kalau ini dan PPL itu tidak lantas tidak punya produk gitu. Iya. Dia punya produk dalam bentuk itu sebuah rancangan. Nah, rancangan itu saya minta mereka dituangkan dalam sebuah ELKPD dalam bentuk sebuah kanva, kemudian saya presentasikan. Dan itu muncul Pak Des, di benak saya. Kok tingkat komunikasi peserta didik itu kok kurang gitu. Cukup lah ya, cukup, tetapi ada yang kurang gitu. Nah, makanya di pertemuan yang kedua ini saya sisipkan lagi satu tujuan atau penilaian yang akan saya capai sebelumnya adalah keterampilannya, yakni keterampilan prosesnya, ini adalah komunikasi di situ. Adapun teknik nilainya ada 3. Yang pertama tetap itu adalah produk itu sendiri, hasil karya dari anak-anak merancang di pertemuan sebelumnya proyek. Terus yang kedua itu adalah komunikasinya, komunikasi dari unjuk kerjanya mereka. Terus kreativitas juga. Ada 3 itu yang ingin saya fokuskan. Selain itu ada juga beberapa yang menjadi bisa juga kita ukur. Salah satunya juga bisa kita pemahaman konsepnya juga bisa kita ukur juga.
tapi itu saya anggap sudah selesai di pembelajaran yang pertama kemarin. Itu saya anggap karena mereka tujuan pembelajaran yang pertama kan mampu menganalisis permasalahan-permasalahan T4 begitu. Saya lihat dari hasil pembelajaran yang pertama itu mereka sudah cukup menampilkan mampu menganalisis permasalahan yang ada di sekitar mereka terkait dengan pengolahan sampah atau limbah. Nah, karena mereka juga erat kaitannya dengan lingkungan, maka mereka menganalisis punya saya sesuaikan juga pembelajarannya itu dengan diferensiasi itu. Ada sampahnya mereka yang kemarin saya lakukan itu ada 4 kelompok besar yang saya minta untuk diselesaikan permasalahan itu terkait dengan yang pertama pengolahan limbah dari kain perca. Kenapa kain perca? Karena mayoritas dari warga atau orang tua murid dari anak-anak itu sendiri itu adalah sebagai tadi perajin atau penjahit. Penjahit. Nah, itu jadi ada konsep limbah atau limbah yang itu betul. Terus yang kedua, saya melihat kesadaran dari warga masyarakat, warga sekolah terutama warga sekolah itu terkait dengan pengolahan limbah organik. Ya, ini adalah daun yang organiknya daun itu. Maka itu terbesit dalam diri saya. Ini saja coba tanya dari teman-teman begitu bisa dimanfaatkan apa? Salah satunya adalah tentang tikopring ini. Nah, itu bisa jadi daun tadi yang organik, lantas kain perca. Yang ketiga karena di sini kearifan lokalnya itu adalah pantai, maka kita lihat sendiri lah kalau di pinggir jalan itu banyak limbah hasil laut yang melimpah namun tidak dimanfaatkan dengan baik. Maka itu bisa dijadikan suatu karya yang itu bisa menjawab atau menyelesaikan permasalahan yang ada di sekitar. Terus yang terakhir itu plastik. Nah, ini menjadi pro kontra. Plastik ini kalau kita tegas menyelesaikan masalah ini dengan baik, maka dalam produk ini maksudnya saya itu tidak bisa juga ini bisa menghasilkan limbah baru, Pak. Karena kalau anak-anak itu tidak ditertibkan, maka mereka akan membeli plastik lalu dibuat sebuah karya gitu. Nah, makanya kemarin saya minta anak-anak itu diganti karena bukannya alih-alih nanti ingin menyelesaikan suatu masalah, tetapi akan menimbulkan masalah baru karena mereka membeli plastik baru. Nah, maka saya ganti dengan limbah organik juga yang ada kertas kardus. Jadi saya minta dibuatkan untuk sebuah karya di mana memiliki fungsi yang bermanfaat bagi lingkungan, juga memiliki nilai ekonomi juga. Itu ada 4 itu Pak Des yang sudah saya lakukan di pertemuan sebelumnya. Nah, nanti produknya akan kita lihat pada saat observasi pada nanti di selanjutnya di kelas gitu. Ya. Jadi pengembangan yang di DK itu jadi tadi tentang PJBL STEAM dengan ditambahkan LKPD. Ya, ELKPD. Jadi ELKPD berarti ELKPD ini bentuknya nanti seperti apa? Ini untuk yang kita laksanakan di minggu depan ya, maksudnya di depan kelas itu ada modelnya gini, PJBL STEAM ya, PJBL terintegrasi STEAM, dan saya inovasikan dengan teknik baru yang saya harap itu bisa mau meningkatkan, dan ini hasil dari evaluasi atau refleksi dari pembelajaran yang saya lakukan begitu. Nah, PJBL saya kaitkan dengan STEAM ini. Kenapa? Karena produk ini saya harapkan nanti ada terkait dengan STEAM-nya ini, sains, teknologi, engineering, art, dan matematik. Nah, nanti akan terlihat di ELKPD. Nah, ELKPD nanti mereka harus bisa ELKPD ini untuk yang pertemuan kedua ini semacam seperti kayak laporan, laporan. Jadi mereka membuat laporan yang sudah saya susun dari mulai bagaimana deskripsi produk itu terkait dengan sainsnya apa, teknologinya apa, engineeringnya itu seperti apa, artnya itu yang bagaimana yang ingin dimunculkan di produk itu sendiri, dan matematiknya bagaimana cara mereka menyusun sebuah karya tersebut terkait dengan kebutuhan, terkait dengan ukuran, terkait dengan kebutuhan gitu ya. Jadi itu kan terkait dengan matematiknya ke suatu produk. Nah ada kekurangan di saya evaluasi di kelas saya itu kekurangan di bidang
pada saat presentasi. Jadi mereka itu hanya bertemu pada 1-2 orang yang dianggap mereka itu pintar atau yang lebih gitu. Maka yang lain kerja satu, yang lainnya sama gitu. Ya, itu jadi kan itu kan tidak akan menampilkan progres yang baik. Hanya 1-2 orang yang akan memberikan efek yang baik. Nah, makanya karena itu saya coba buat inovasi di sini, Mbak Des, yang namanya adalah teknik bertiga. Mohon maaf ini kalau ini bukan dalam rangka pemilu ya. Nah, ini bertiga ini apa bertiga itu? Yang pertama berperan. Peran, yang kedua adalah bertanggung jawab, yang ketiga itu adalah berkolaborasi. Nah, tiga-tiganya ini soft skill gitu ya. Jadi kemampuan soft skill ini yang akan kita capai dan kita gunakan di generasi emas ke depan. Maka ini penting. Salah satunya adalah tujuan utamanya itu adalah kemampuan berkomunikasinya. Nah, tiga ini kenapa kok bisa meningkatkan kemampuan komunikasinya yang asumsi saya. Yang pertama berperan. Kalau kita memiliki peran masing-masing dalam setiap kegiatan, maka kita fokus pada apa yang kita kerjakan di situ, apa yang menjadi peran kita, dan itu akan menimbulkan suatu tanggung jawab. Nah, mau tidak mau, suka tidak suka, dia akan mempelajari dengan betul apa yang menjadi perannya terkait dengan produk tersebut. Ke dalam hal ini produk hasil lahan limbah tadi ya. Nah, kalau dia sudah bertanggung jawab, dia mendalami segala sesuatunya dalam suatu proyek itu. Saya harapkan kemampuan berkomunikasi itu dimulai dengan pemahaman konsep yang sudah benar dulu, sudah matang, sudah out of the box, sudah ngotok, kalau bahasa Jawanya itu adalah ngotok gitu. Maka dia menyampaikan gagasannya itu dengan mudah pastinya. Nah, dia menguasai gitu. Pemahaman konsepnya sudah ada. Nah, ditambah lagi kolaborasi. Ya, kenapa kolaborasi? Dari kedua aspek yang saya tadi, yang pertama dulu berperan, terus bertanggung jawab, ini harus menimbulkan kolaborasi di sini, Pak. Tidak semata-mata apa yang menjadi ide mereka dari konsep salesnya itu tentunya. Salesnya itu yang di konsepnya, nah ini kan satu kelompok saya bagi menjadi 4 orang. Jadi sesuai saya teknologi engineering art matematik itu berarti 5 ini Pak Deja. Dan nanti saya akan terapkan sainsnya. Dia sebagai apa di situ? Perannya sebagai apa? Boleh sebagai guru, boleh sebagai ilmuwan juga boleh, sebagai semacam kayak ahli bidangnya profesor silahkan, profesi lah ya, profesi di situ. Terus yang kedua nanti seperti T-nya teknologi, bisa jadi teknisi juga boleh, teknopreneur juga silahkan bebas. Nah, ini mengandung apa dari ya, peran masing-masing. Nah, tidak boleh ide yang dimunculkan atau gagasan yang dimunculkan dari sains ini itu tidak bisa dikerjakan oleh 3-4 ini. Maka mereka harus kolaborasi. Nah, kolaborasi ini contohnya kalau sainsnya terkait dengan sampah lingkungan. Nah, kalau dimanfaatkan dengan baik bisa dikompos atau bisa menjadikan sampah apa namanya organik tadi, bisa sampah limbah laut yang banyak isinya, limbah laut ya. Nah, itu kalau kita tidak bisa mengolahnya, maka mereka percuma dong hasilnya seperti apa. Maka itu harus terkait. Kalau saya nih mengusulkan jadi gagasannya dari ilmuwan ini, saya akan mengolah limbah laut ini kan kalau di atasnya itu kan itu apa namanya itu keraknya hitam-hitam itu kan akan mengurangi nilai estetikanya. Makanya saya usulkan bagaimana kalau kita mengubah apa namanya menghilangkan kena tersebut menggunakan kimia atau menggunakan HCl atau klorida itu kan bisa. Nah, atau yang lain juga bisa terjadikan kalau itu sampah itu menumpuk atau limbah menumpuk itu akan memberikan efek baru pencemaran udara juga kan, baunya menyengat itu Pak Des ya kalau kita nggak memakai dengan baik, dan juga membahayakan juga karena kalau kita injak itu kan banyak lah anak kita yang luka kan banyaknya Pak Des ya. Nah, jadi setiap konsep yang diusulkan dari setiap 5 STEM tadi itu harus mengandung kolaborasi di situ. Jadi sainsnya apa bisa dimanfaatkan teknologinya. Teknologi bisa mendorong untuk bisa menyusulkan engineering dan artnya, sisi artnya. Lalu kebutuhan itu semuanya itu akan menjadi mengandung sebuah matematiknya. Gitu. Jadi bertiga itu adalah itu konsepnya. Jadi saya harapkan nanti mampu komunikasinya dapat, pemahaman konsepnya juga dapat. Yang terakhir adalah kolaborasinya. Karena soft skill yang penting adalah komunikasi, kemampuan berdasarkan dalam diri. Itu yang nanti kita akan sampai di generasi emas 4 ya.
Untuk melakukan tahapan-tahapan itu dari teknik bertiga dengan model PJBL berbasis tim tadi, itu berarti strategi yang dipersiapkan apa saja? Baik, otomatis kalau strategi mengandung banyak maknanya. Yang pertama, ini saya akan apa itu Pak Des, asesmen diagnostik. Jadi untuk membuat suatu kelompok itu tidak lantas kita acak semau kita gitu, tetapi sesuai dengan yang ingin saya nanti laksanakan itu adalah sebenarnya asesmen diagnostiknya adalah untuk mengukur apa sih bakat dan minat mereka gitu. terkait dengan ini ya produk ini ya nanti ya atau ya konsep yang saya tawarkan di ulang lagi. Nah itu akan menjadikan sebuah part-part atau kelompok-kelompok yang itu sesuai dengan bakat dan minat mereka masing-masing. Nah itu yang utama. Yang kedua, dari segi guru otomatis saya harus membuat suatu instrumen penilaian yang modulator juga ya, modulator yang sesuai dengan konsep PJBL STEAM tadi. Terus ada lagi teknik penilaian yang penting juga. Saya harus membuat instrumen bagaimana bisa mengukur komunikasinya, mengukur pemahaman konsepnya, bisa mengukur untuk kerjanya dalam banyak komunikasi tadi ya, produknya, aktivitasnya. Nah ini kan menjadi sebuah penilaian yang komprehensif di situ Pak. Ini yang menjadi PR bagi saya. Semoga kita nanti bisa cukup waktunya, karena kalau kita membelajarkan secara konvensional sih, karena kita sudah di zona nyaman, kita sudah di zona nyaman ya, kita tidak perlu buat yang hal-hal yang inovatif gitu ya. Tetapi itu menjadi semacam blunder ya, kita sebagai seorang pendidik, apalagi zaman era sekarang itu mereka juga semakin berkembang, kita juga harus mengikuti pasarnya seperti apa sekarang itu. Jadi itu Pak Des, strateginya itu. Lantas kalau tadi terkait dengan model belajarnya tadi, saya dengan PJBL STEAM yang teknik bertiga tadi untuk meningkatkan kemampuan komunikasi yang saya utamakan. Di sisi lain berimbas juga di kemampuan konsep, terus keterampilan kreativitas, kritis dan masalah juga bisa banyak itu kalau kita bisa membuat asesmen. Tetapi membuat asesmen yang komprehensif itu yang menjadi PR. Nah, itu Pak Des. Jadi strategi yang dipersiapkan itu dari asesmen awal dulu untuk membentuk sebuah kelompok sesuai dengan bakat dan minatnya ya kan. Kemudian bikin modul ada serta LKPD-nya dan instrumen penilaiannya. Banyak sekali ya yang dinilai nanti, yaitu tentang komunikasi ya Pak. Kemudian tentang kreativitas produknya seperti itu. Nah, untuk jadi tadi sudah banyak juga sudah dijelaskan juga kekurangannya itu memang siswa itu kurangnya di dalam komunikasi, di agama ini jaga jadi jaga temannya seperti itu, jadi gantung dengan temannya seperti itu. Jadi semoga dengan pengembangan model yang dilakukan Pak Adep nanti untuk meningkatkan komunikasi siswa itu bisa terlaksana dengan baik. Nah, itu saja Pak Adep pertanyaan yang saya sampaikan. Terima kasih atas bantuannya. Sampai ketemu di kelas besok. Nah, jadi ya Pak Adep, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Des sebagai di observer ya, bagi saya untuk observasi pasti revisi. Terima kasih. Terima kasih Pak Adep. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa, tetap semangat. Luar biasa semangat kalian pada pagi hari ini. Saya akan bangga dengan kalian. Sudah jauh-jauh dari rumah menyempatkan ya motivasinya tetap terjaga untuk bisa masuk ke pembelajaran.
dan masuk ke kelas dalam rangka nanti pembelajaran biologi yang valatif. Baik, sebelum saya mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, silakan Mas Gilang untuk bisa dimulai berdoa. Di tempat duduk siap, gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sudah semuanya. Itu harapan valatif, nanti tetap semangat gitu ya. Nah, untuk hari ini adakah yang tidak hadir? Bilang ada Said, ada Tasya, ada ini ya, semua hadir ya. Baik, alhamdulillah walaupun Pak sudah menyampaikan dari semuanya. Kadang-kala juga masih ada ya anak-anak yang trouble itu. Tapi saya hari ini senang sekali lihat kalian matanya ceria semuanya. Nanti pelatih punya suatu background. Nanti pelatih saya pandu bagaimana cara merealisasi dirinya. Tujuannya apa? Biar pelatih ingin kalian itu fokus pada pembelajaran hari ini. Gitu ya. Baik, semuanya silahkan dipejamkan matanya semuanya. Dipejamkan matanya semuanya sudah. Nah, kalau sudah silahkan posisi tangan dan depan berikan relax. Ya, relax semuanya. Minggu kemarin Pak Ati sudah menyampaikan pembelajaran bukan kita kemarin, yakni tentang perencanaan produk dari pengolahan limbah atau sampah. Gitu. Sudah ya, minggu kemarin ya. Ya. Nah, di situ ada kaitannya dengan hari ini. Kalian sudah merencanakan hari ini nanti Pak Latif akan minta kalian mengkomunikasikan hasilnya. Bagaimana proyek yang sudah kalian susun selama 1 minggu kemarin dari mulai tanggal 18 sampai dengan tanggal 24 ini, bagaimana progresnya. Nah, itu tujuan saya atau dalam harapan saya. Setelah kamu memiliki kemampuan atau kompetensi di bidang pengelolaan limbah tersebut, kalian mampu nanti memberikan solusi setelah kalian nanti lulus, setelah kalian nanti bermasyarakat, begitu, kalian mampu nanti memberikan gagasan, solusi atas permasalahan yang ada di lingkungan kalian. Boleh nanti semua dari teman kalian ada di guru PKK, gitu. Dan pada saat di kegiatan di PKK itu nanti kalian usulkan, karena banyaknya limbah yang ada di sekitar kalian itu kalau tidak dikelola dengan baik akan menjadikan sebuah baik itu ya, itu. Nah, adapun ya capaian pembelajaran pada hari ini ya, saya harap pada akhir fase E pembelajaran di fase 20 ini, saya harap kalian nanti mampu memberikan solusi, memberikan gagasan atas permasalahan-permasalahan yang ada di isu terkait dengan isu-isu lokal. Contoh isu lokal apa Pak? Yang ada di sekitar kalian, ya, nasional secara menyeluruh di Indonesia dan global yang terkait dengan perubahan lingkungan. Nah, ada dua tujuan pembelajaran, tapi fokus pada hari ini adalah kalian nanti mampu memberikan gagasan solusinya terkait dengan pengolahan limbah dalam bentuk suatu produk daur ulang limbah. Kemarin sudah saya sepakati ada beberapa kriteria atau beberapa jenis limbah yang kita sepakati untuk bisa kita kelola di lingkungan kalian yang banyak dikelola oleh kalian. Sebagai contoh kemarin, yang pertama limbah apa? Daun. Oke, nomor 1 yang lainnya daun. Nomor 2 limbah apa kemarin? Plastik. Jadinya plastik. Nah, sekarang jadi apa? Jadi kertas. Bagus ya. Nah, terus yang ketiga, nomor 3 mana? Nomor 3 apa kemarin? Kain perca. Kenapa kain perca? Karena orang tua kalian kebanyakan di sini kan menjahit ya. Oke, terus yang keempat, kerang atau limbah hasil. Baik, itu. Nah, nanti model pembelajaran yang akan saya gunakan, ya, bisa dilihat di sini. Nah, nanti model pembelajaran yang saya gunakan di sini adalah saya pasti menggunakan teknik bertiga. Ya, model pembelajarannya adalah PJBL, Project Based Learning. Kalian kan melanjutkan pembelajaran yang sebelumnya, menyusun proyek, dan hari ini nanti kalian mengkomunikasikan hasilnya yang terintegrasi dengan STEAM. STEAM apa kemarin? Science, Technology, Engineering, Art,
masih baru di sini. Yang ini adalah dengan teknik bertiga. Apa itu teknik bertiga? Ada 3. Yang pertama adalah berperan. Jadi kalian memiliki peran masing-masing. Saya harus pastikan kalian setiap anggota kelompok memiliki peran masing-masing. Nah, setelah kalian berperan, maka ada di situ yang kedua adalah bertanggung jawab. Kalian fokus pada tanggung jawab peran masing-masing. Sebagai contoh, Pak, saya sebagai kontraktor, tanggung jawab sebagai kontraktor dalam pembuatan karya itu apa? Itu tanggung jawab. Harapan saya, kalau kalian tidak bertanggung jawab, maka fokus pada pembelajaran yang ingin kalian capai sebagai peran kalian. Nah, kalian mampu memahami konsepnya. Setelah kalian memahami konsepnya, baru bisa mengkomunikasikan Yang terakhir adalah berkolaborasi. 3 ini soft skill, ya. Coba. Nah, nanti ada 2 teknik yang akan saya gunakan. Yang pertama, nanti ada produk itu sendiri. Di bawah semua. Yang kedua adalah kemampuan berkomunikasi. Ada beberapa kriteria kejelasannya. Kalian kamu berbicara, menjawab pertanyaan dengan baik dari teman kalian. Itu kemampuan berkomunikasi. Ada 7. Nanti saya akan nilai di situ. Paham? Baik. Nah, kita masuk ke pembelajaran. Nanti akan memberikan satu video lagi. Tolong didengarkan dengan baik. Lalu Pak minta pendapatnya. Gitu ya. Lainnya, berbekal kreativitas seorang anak muda di Kota Medan berhasil mengolah limbah plastik menjadi aneka kerajinan yang bernilai ekonomis tinggi. Upaya pengelolaan limbah plastik ini juga merupakan kampanye pada masyarakat untuk ikut peduli menjaga lingkungan. Terdorong rasa peduli untuk menjaga lingkungan, Rafiq Akbar, seorang pemuda di Kota Medan berkreasi mengolah limbah plastik menjadi aneka produk kerajinan tangan bernilai jual tinggi seperti jam tangan, gantungan kunci, tatakan gelas dan kerajinan lainnya. Dari hasil tayangan video tadi, apa pesan yang bisa kalian tangkap? Coba Bujeri. Apa? Oke, Mbak Desi. Apa Mbak Desi? Oh, Mbak Rani ya. Rani mah apa? Mengurangi limbah sampah. Oke, ada lagi? Ada? Apa sih yang dilakukan oleh Mas Rafiq tadi? Mengolah sampah. Jadi apa? Kerajinan. Dari mulanya, apakah sampah tersebut pas tersebut bernilai jual dan? Terus setelah jadi satu produk bisa dijual dan? Sampai dengan di Jakarta sampai beli juga. Nah, apakah produk kalian dan produk yang dibuat oleh Mas Rafiq tadi mampu menyelesaikan permasalahan? Mampu tidak? Mampu. Oke, jangan grogi. Yang keras ya. Mampu atau tidak? Mampu. Pada titiknya pasti kalau sampah itu tidak digunakan, tidak dimanfaatkan dengan baik, maka kalau dibuang dengan di lingkungan akan menyebabkan apa? Maksudnya adalah pencemaran tanah tadi. Maka Mas Rafiq tadi punya ide hasil dari keresahan tadi. Mas Rafiq ingin bisa mengolah limbah plastik menjadi sebuah produk yang bernilai gitu ya. Nah, setelah ini silahkan berkumpul sesuai dengan kelompok masing-masing, ya. Sesuai masing-masing. Silahkan berkumpul, lalu persiapkan alat dan bahan serta karya kalian dan juga alatnya. Jadi ada kalian nanti saya akan bagikan ELKPD-nya dalam bentuk link SID-nya, lalu bisa dibuka di Chromebook masing-masing, lalu nanti berkolaborasi dengan teman-teman satu kelompoknya, disusun sebuah konsep STEAM-nya. Gitu, paham? Ya. Baik, silakan saya kasih waktu 2 menit untuk bisa berkelompok. Oke, sudah semua ya. Silakan boleh buka kelompok masing-masing. Pak Latif sudah kirimkan linknya, link ELKPD-nya di kelompok masing-masing. Silakan buka, lalu bisa mulai dikerjakan. Tetapi sebelum itu, Pak Latif akan
ini konsepnya PJBL, maka kalian nanti juga mengisi jadwal perencanaan proyeknya. Siapa tahu ada yang berubah dari perencanaan yang sebelumnya. Oke, nanti dibuat ya. Nanti kalian diminta mendeskripsikan produk kalian itu dikaitkan dengan STEAM. Size-nya apa? Dan disebut teknologi yang digunakan apa dalam penyusunan atau pembuatan dari produk. Yang ketiga ada engineering. Desainnya seperti apa ya, dari konsep engineeringnya, terus dari artnya, muatan atau sisi art atau seninya apa di karya kalian. Yang terakhir adalah matematik, segala kebutuhan atau perlengkapan atau ukuran yang terkait dengan matematika dalam pembuatan produk kalian. Bisa dipahami? Saya? Setiap nama dalam satu kelompok kalian, setiap anggota memiliki peran sendiri-sendiri masing-masing sesuai dengan konsep STEAM. Pak, saya ilmuwan, boleh. Pak, saya mau jadi desainer, silakan. Saya mau jadi kontraktor, boleh. Tapi fokus pada tanggung jawab dan peran masing-masing. Paham ya? Oke. Nah, setelah itu kalian deskripsikan apa peran siapa menjadi apa dan tanggung jawabnya apa. Kalian di situ harus berkolaborasi. Contoh, Saskia namanya, Mbak Saskia sebagai ilmuwan tidak boleh semena-mena dia membuat suatu konsep ilmuannya, tetapi tidak bisa dipraktekkan dengan teman-teman yang lain. Maka harus berkolaborasi. Nah, harapan saya kalau kalian sudah mampu, konsepnya sudah bisa, sudah mampu berkolaborasi, maka kalian mengkomunikasikan hasil kalian denganmu. Begitu ya? Bisa dipahami? Silakan boleh dikerjakan. Dalam proyek itu kan pasti ada tahapan-tahapannya ya. Apa saja yang sudah mungkin kemarin sudah direncanakan itu apa? Tahapannya apa saja dimulai dari apa? Oh, dari alat dan bahannya. Apa saja bahannya sih yang digunakan? Apa? Pakai lem tembak? Terus? Lidi. Oh, itu biar buat posisi engineeringnya ya. Baik, contoh lagi. Ini kelompoknya Mbak Saskia ini buat karyanya dari Ecoprint. Oke. Ini warna biru apa ini? Bunga sepatu. Bunga sepatu kan warnanya merah. Oh, ada perubahan warnanya ya, warnanya ya. Nah, itu konsepnya size-nya di dalam situ. Nah, ya. Terus nih. Tapi baunya apa enak? Udah. Oh, berarti belum dicuci berarti ya? Udah, tapi dikasih air tawar, terus dijemur. Jadi gosok pakunya nanti warnanya hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kelompok kami di sini akan menjelaskan tentang daur ulang limbah. Jadwal pengerjaan proyek yang kami buat untuk membuat dari Ecoprint yaitu pertama persiapan bahan kami membutuhkan waktu 1 hari pada tanggal 18. Kemudian pembuatan pola kami membutuhkan waktu 3 hari pada tanggal 19. Olah sampah dengan membuat batik Ecoprint dengan bahan dasar yaitu kain dan daun. Di sini saya sebagai ilmuwan, saya telah meneliti dan mengamati lingkungan sekitar SMA Negeri 1 Wedung yang terdapat banyak sampah daun yang berserakan, dan saya mempunyai ide untuk mengolah daun tersebut menjadi batik Ecoprint. Mengapa saya memilih membuat batik Ecoprint? Karena pembuatan batik Ecoprint itu menggunakan bahan-bahan alami seperti daun, batang, akar,
lingkungan yang dapat mengurangi pencemaran lingkungan, tepatnya di SMA Negeri 1 ini. Saya sebagai teknisi, proses pembuatan batik ekropin dapat dilakukan dengan teknologi sederhana, dengan menggunakan bahan-bahan yang sudah didapat dan peralatan yang sederhana seperti kain, daun, plastik, dan lain-lain. Tekniknya gimana? Mohon perhatiannya semuanya. Pak akan berikan evaluasi atau refleksi sedikit tentang penampilan kalian. Baik, untuk produknya saya nilai sudah bagus semuanya. Tetapi ada beberapa catatan dari saya, ya, terkait dengan cara presentasinya atau terkait dengan komunikasinya. Saya ikuti ada beberapa kelompok yang sudah mahir, ya, yang sudah menyampaikannya itu tanpa harus melihat, terus non teks gitu, atau sesuai dengan pengalaman pribadi masing-masing gitu. Kalian tidak lain kali, ini baru bagi saya refleksi ya. Nah, seingat saya kalau kalian itu melaksanakan sendiri, maka apa yang saya sampaikan itu muncul dengan dari benak kalian masing-masing. Tidak perlu apa yang kalian tulis itu harus sama, tapi sampaikan saja sesuai dengan pengalaman. Untuk terakhir, ya Pak Alif, sebagai refleksi, silahkan link untuk refleksi yang ada di SIM ini di bagian bawah bisa dikerjakan. Di ruang berikutnya seperti apa? Ini ya. Silahkan bisa diklik di refleksinya, bisa dikerjakan. Nah, itu ada nama dan kelas, bisa diisikan sesuai dengan nama masing-masing. Perorangan ya, bukan per kelompok, perorangan. Saya apresiasi karya kalian masing-masing, semuanya sudah bagus-bagus semuanya ya, sudah cukup bagus. Tapi nanti mohon bisa ditingkatkan cara berkomunikasi yang baik ya di pertemuan selanjutnya. Untuk jangan lupa minggu depan nanti kita akan pembelajaran akademik lagi, yakni tentang ekosistem. Mohon bisa dipelajari. Oke. Sebelum itu adakah yang mau ditanyakan? Tidak ada? Cukup? Baik, cukup. Silakan sini semuanya dulu. Oke, cukup ya. Kalau sudah, saya akhiri pembelajaran pada hari ini. Saya minta tolong Mas Bila untuk bisa memberi doa agar apa yang kita lakukan pada hari ini bermanfaat ya untuk kita semuanya. Sudah. Tempat duduk, siap, gerak, berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke, terima kasih. Cukup dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Ya, gue harus bergerak setelah ini. Dan sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kegiatan hari ini sudah tadi untuk kita berbincang-bincang sedikit mengenai, jadi hari ini kita akan bahas sedikit tentang kemarin hasil observasi pembelajaran yang kita lakukan kemarin. Kita ngobrol sedikit seperti itu Pak. Jadi tujuan hari ini itu seperti itu, ngobrol bincang tentang hasil observasi pembelajaran Pak Latif ini Pak. Oke. Untuk Pak Latif, untuk kemarin pada kegiatan Latif pembelajaran kemarin itu bagaimana perasaannya setelah melakukan praktik pembelajaran kemarin? Ya, sedikit lega, sedikit sedikit terpuaskan sedikit ya. Sudah ada proses ini yang lebih signifikan daripada yang pra-observasi dulu Pak. Jadi ada perubahan lah setelah diberikan peran dari Pak Des kemarin pada saat pra-observasi. Saya memberikan teknik atau model terpadu yang baru begitu. Jadi sehingga meningkatkan potensi yang diinginkan oleh saya sebagai biologi di dalam kelas. Nah, ketika sudah
merasa baik gitu Pak. Berarti tujuan pembelajarannya yang disampaikan itu apakah sudah tercapai Pak sesuai yang ada di APP atau rencana Pak Latif itu tujuannya pembelajarannya? Dari dua tujuan pembelajaran yang saya tetapkan di rencana pembelajaran di kelas pada saat di pertemuan pertama kemarin itu, alhamdulillah kalau dari hasil asesmennya itu Pak, insya Allah 80% sudah memenuhi ya, sudah cukup, peningkatannya sudah bagus begitu. Karena kemarin kan yang saya titik beratkan itu adalah pada saat untuk kerja, di kemampuan komunikasi dan kemampuan berpikir kreatif dan berpikir kritis dan kreatif itu, benar dua itu. Jadi sudah sesuai Pak? Sudah, alhamdulillah ada peningkatan Pak. Dari semester yang dulu yang pada saat saya mengajar itu kan ada proses saya kan menggunakan PJPL ya, PJPL itu. Pada saat fase mengkomunikasikan hasil itu, anak-anak itu bertumbuh pada 1 sampai dengan 2 orang yang dianggap pinter untuk komunikasi, yang lainnya ya pasif gitu. Nah, maka kemarin sering dengan Pak Des bagaimana ada teknik yang baru Pak yang bisa mensiasati agar ada keperataan dari presenter tersebut. Maka kemarin saya coba membuat namanya teknik bertiga Pak Des. Nah, yang ketiga itu berperan, ya, terus yang kedua bertanggung jawab, dan terakhir berkolaborasi. Jadi semua dalam anggota kelompok tersebut itu memiliki ambil peran yang sama dan bertanggung jawab setiap peran masing-masing. Jadi menurut tadi perbincangannya, berarti area pengembangan yang kemarin direncanakan itu apakah sudah sesuai juga Pak? Jadi kemarin pengembangannya kan yang dicapai kan yang keterampilan komunikasi, berpikir kreatif dan inovatif, sama kemampuan punya masalah itu berarti sudah sesuai menurut Bapak yang kemarin? Kalau dilihat dari praobservasinya kita, masalahnya itu cukuplah Pak untuk peningkatan hasilnya. Itu area pengembangnya saya menggunakan di area di model yang saya padukan dengan teknik ya, teknik inovasi bagi saya. Karena di situ saya sesuaikan dengan karakteristik dari asesmen diagnostik juga dengan dari itu kelemahan praobservasi kemarin gitu kan, hanya pasif ya anaknya. Jadi saya perannya pun ya sesuai dengan peran yang sesuai dengan STEM teknologi dari matematiknya itu. Jadi STEM-nya itu saya minta STEM mereka itu perankan yang sesuai dengan minat dan bakat mereka masing-masing. Kalau ada di dalam STEM tersebut ada yang jadi ilmuwan, ada yang juga jadi kontraktor, teknisinya itu yang mereka sesuai dengan karakter masing-masing. Dan mereka alhamdulillah setelah ada refleksi dari pembelajaran tersebut cukup nyaman Pak, cukup menyenangkan, karena mereka mendalami suatu profesi yang diharapkan ke depan mereka seperti itu pengennya gitu. Ya ada juga sebagian anak kecil tapi ya, jadi yang masih komunikasinya kurang. Itu kan komunikasi itu kan kalau saya lihat dari Pak Des kemarin menyampaikan itu tidak serta-merta satu kali proses itu langsung muncul atau nampak gitu proses komunikasi, tapi kan harus dilatih secara bertahap gitu ya Pak Des. Saya masih ingat dari Pak Des kemarin seperti itu. Jadi ketika pembelajaran kemarin sudah menggunakan teknik bertiga itu, jadi ketika menggunakan teknik bertiga siswa diminta untuk berperan. Nah, menurut Pak Latif itu ketika Pak Latif itu meminta siswa untuk berperan itu apakah ada hambatan atau bagaimana Pak? Hambatannya ada pasti Pak. Memang sebelumnya itu yang menjadi hambatan itu di perencanaan pembelajaran, bagaimana caranya saya bisa pada fase mengkomunikasikan itu bisa memberikan berpusat pada siswa, berpusat pada kegiatan siswa yang memang mereka sendiri akan melakukan dan mereka yang bekerja, bukan hanya 1 sampai dengan 2 orang saja. Itu yang tantangannya, itu yang pertama itu Pak, merencanakan pembelajaran itu. Yang kedua asesmennya Pak. Asesmennya itu bagaimana cara saya harus bisa membuat asesmen yang komprehensif, jadi mulai dari sikap, motorik, pengetahuan juga ya, yang menilai dua-duanya pelajaran ini kan juga harus komprehensif juga gitu. Dalam waktu 2 kali 45 menit itu yang jadi tantangan Pak gitu. Jadi kalau dirasa sulit
kalau di dasar itu kita laksanakan pembelajaran seperti biasanya, itu kita seharusnya memang butuh bantuan guru yang lain ya, kolaborasi, apalagi dengan STEM tadi, STEAM ya, mohon maaf STEAM bukan STEM, STEAM ada artnya di situ. Nah makanya kemarin saya sesuai dengan arahan Pak Des, saya kolaborasi dengan guru prakarya dan juga guru seni budaya, soal bagaimana nanti menilai, membuat rubrik penilaian di di untuk yang artnya itu kan saya harus komunikasi juga ya, kolaborasi. Terima kasih pada kemarin dan begitu. Jadi ketika ada sudah, jadi yang bertanya kan itu tentang bagaimana merencanakan, kemudian bagaimana merencanakan asesmen. Nah, jadi tadi sudah jelas juga aslinya cara mengatasinya Pak ya. Cara mengatasi yang bertanya itu tadi dijelaskan lagi mungkin ya, cara mengatasinya. Tadi. Kalau mengatasinya tadi satu yang pertama terkait dengan topik penilaiannya saya kolaborasi dengan teman sejawat, jadi guru, terutama di guru prakarya dan guru seni rupa begitu, terkait dengan asesmen di artnya atau seninya itu yang menjadi kesulitan bagi saya karena saya seorang guru biologi dan saya harus juga bisa menilai seni begitu, jadi saya harus kolaborasi. Yang kedua, saya memanfaatkan teknologi di situ Pak untuk penilaiannya Pak. Jadi sudah serta-merta saya harus menilai pada saat itu juga. Tetapi teknologi itu sangat membantu bagi saya untuk merekap semua jawaban. Setelah itu saya bisa evaluasi di pasca pembelajaran tersebut begitu. Terus ada lagi masih ada siswa yang enggan juga Pak. Masih ada siswa beberapa 1, 2, 3 dan sebagainya itu yang enggan juga untuk melakukan peran tersebut karena untuk menyaksikan hasil tadi walaupun memang terlaksana, namun ada sedikit kerasa tidak kepercayaan diri di situ Pak. Itu yang menjadi hambatan saya. Lalu strategi saya yang tadi memberikan motivasi sebagai layaknya seorang guru yang tidak boleh juweh lah ya untuk hal seperti itu. Mungkin itu Pak yang saya lakukan di proses pembelajaran kemarin. Jadi hambatannya tadi kan ada yang 3 tadi yang merencanakan asesmennya, kemudian ada siswa kemarin ketika pembelajaran itu yang masih kurang dalam melakukan peran gitu Pak. Iya. Jadi cara mengatasinya ketika siswa itu kurang dalam melakukan perannya itu dimotivasi kembali gitu ya, agar besoknya ketika pembelajaran berikutnya bisa melakukan peran. Kalau memang menggunakan teknik lagi seperti itu bisa digunakan. Nah, kemudian dari hambatan kemudian cara mengatasinya itu untuk kedepannya Pak, jadi rencana tindak lanjut Pak Latif itu untuk pembelajaran berikutnya itu bagaimana? Mungkin teknik yang digunakan dalam pembelajaran ini digunakan kembali atau bagaimana lagi atau diinovasi kembali Pak? Rencana tindak lanjutnya Pak? Untuk teknik yang saya kembangkan itu Pak Des, sesuai dengan arahan Pak Des kemarin itu cukup awalnya kalau kita lihat di signifikansi atau validasi dari alat tersebut atau sebagai teknik tersebut itu bisa saya laksanakan untuk ke depan gitu. Namun yang ingin saya kuatkan kembali atau saya ingin refleksikan kembali itu di bagian yang asesmen diagnostiknya Pak ini. Salah satunya itu karena setelah saya dalam anak-anak yang enggan untuk atau kurang partisipasi di peran tersebut itu tidak menyukai gaya belajar yang seperti itu gitu. Jadi makanya saya harus tidak hanya memfasilitasi dalam anak-anak yang gaya belajarnya yang tadi yang auditory sama kinestetiknya saja, tetapi anak-anak yang tadi yang khusus seperti itu tadi saya juga harus fasilitasi juga yang belajarnya. Walaupun kecil, namun kalau di kaitan pembelajarannya tetap harus kita fasilitasi itu yang diferensiasi. Dan saya kemarin terima kasih sudah membuka wawasan saya bahwasanya diferensiasi pembelajaran itu tidak hanya di konten dan produk saja, tetapi salah satunya di model juga itu bisa juga kita terapkan atau teknik yang kita terapkan berbeda di pembelajaran di dalam kelas itu. Walaupun kalau kita laksanakan secara ideal itu berat Pak Des. Sebenarnya bagaimana kita melaksanakan pembelajaran dengan berbagai metode untuk
memfasilitasi anak-anak yang berbeda itu yang kalau kita nggak ada bantuan itu berat Pak Des gitu. Maka tuntutan guru sekarang itu lebih berat daripada ya hanya sekedar ceramah gitu kan. Kalau dulu kan saya seperti itu biasanya Pak Des. Tapi setelah Pak Des mau observasi saya mau tidak mau harus berubah gitu Pak Des. Gitu. Terima kasih. Nah, jadi rencana tindak lanjutnya itu yang pertama yang paling difokuskan itu di bagian asesmen jadinya itu diolah kembali gitu ya, Salah satu agar nanti bisa memfasilitasi semua gaya belajar seperti itu. Nah, adakah lagi Pak mungkin yang ternyata lanjut untuk penggunaan teknik bertiganya ini yang inovasinya ini nanti? ya. Kalau untuk teknik bertiga itu saya kira cocok untuk digunakan di kelas-kelas yang kecil Pak, kelas kecil dan kelas kecil karena di mereka apalagi yang terintegrasi dengan STEAM tadi, mereka harus bisa memaparkan menyajikan hasil dari produk tersebut itu kaitannya dengan STEAM 5 konsep tadi dalam satu waktu dalam berbagai macam peran, dan mereka harus berkolaborasi itu harus membutuhkan waktu diskusi yang cukup juga gitu. Maka evaluasi dari saya itu tidak sekali cocok bagi karakteristik materi yang bisa dikaitkan dengan STEAM. Yang kedua bisa dalam waktu yang lebih dari 2 kali 40 menit Pak Des. Nah kemarin ada saran Pak Des, ada nggak materi yang bisa digunakan di itu Pak di apa namanya yang lebih dari satu pertemuan? Ada, makanya kemarin saya buat lagi di daur limbah ya Pak Des. Jadi itu kan saya hasil dari apa namanya ATP-nya dan juga di apa namanya programnya itu kan kita bisa apa ya ATP-nya itu ya itu lebih dari 2 menit, jadi bisa jadi akan terlaksana di pertemuan kedua itu akan lebih bisa maksimal. Luar biasa. Semoga pembelajaran yang kemarin dilakukan bisa diinovasi lagi, dihindari materi-materi yang baru lagi untuk bisa diterapkan untuk model pembelajaran STEAM, PJBL STEAM basis teknik bertiga gitu Pak ya. Itu saja Pak. Jadi alhamdulillah dari kemarin ya hasilnya baik, siswa juga aktif, cuman ada beberapa memang catatan itu benar sekali catatannya kemarin itu memang ada siswa yang kurang di ketika presentasi. Terima kasih Pak untuk obrolan bincang-bincang pada hari ini. Semoga bisa bisa menerapkan atau mengembangkan lagi pembelajaran yang inovatif kembali Pak. Itu saja. Terima kasih Pak Latif. Jika ada salah, terima kasih. Saya Rizal. Assalamualaikum.